Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Hari ini kita akan mendiskusikan hidup harmoni dengan gempa. Jadi beberapa bulan yang lalu, sebulanan yang lalu, ada gempa di Bawean. Dan ini mestinya menjadi perhatian kita semua karena kerusakan dan getarannya pun terasa di hampir di seluruh Jawa Timur. Apalagi di Surabaya, itu sangat terasa. Dan ini ada gambaran kerusakan yang terjadi di Pulau Bawean itu sendiri. Ini artinya apa? Kita harus mulai hari ini kita harus harmoni dengan gempa. Itu harus menjadi bagian kehidupan kita agar yang akan datang kita tidak bermasalah dengan gempa. Jadi kita bisa lihat nah, kenapa Indonesia banyak gempa ini juga sangat penting karena ini memang takdir kita di Indonesia itu banyak gempa. Jadi kita bisa lihat eh, kalau kita belajar dari geologi, dari geografi dan lain sebagainya selalu diterangkan bahwa alam semesta itu sudah terbentuk sudah miliaran tahun yang lalu. Jadi umur galaksi kita itu sudah sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Bumi kita 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi selama bumi ini lepas dari matahari membentuk eh, sistem tata surya kita, itu sudah mengalami banyak proses. Jadi ada gempa, ada gunung meletus, ada tsunami, hujan, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi sejak bumi itu terbentuk. Eh, Dan itu bagian dari dinamika bumi itu sendiri untuk beradaptasi dengan sistem tata surya, dengan beradaptasi dengan galaksi dan alam semesta. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Jadi bisa dibayangkan, bukan dibayangkan. Jadi kita bisa melihat manusia itu baru ada sekitar 1 juta tahun yang lalu, kan. Kalau lihat pitakan Tropus erectus ya mungkin 1,5 juta seperti itu. Jadi proses alam itu sudah terjadi sebelum manusia ada. Kemudian di sini muncul manusia. Jadi diciptakanlah manusia itu. Jadi dia diberi pengetahuan terkait dengan ilmu tentang alam itu sendiri, diturunkan di bumi dan agar dia bisa menjadi khalifah, bisa mengelola alam ini. Nah, dalam perjalanannya ternyata manusia itu berkembang cukup pesat ya. Tapi di situ juga di dalamnya juga ternyata di dalam kelompok manusia itu sendiri sudah ada ancaman dari manusia itu sendiri, ancaman dari keserakan dan lain sebagainya. Terus manusia makin besar. Nah, sehingga di sini mulai muncul bersinggungan antara proses alam tadi dengan manusia yang sangat banyak tadi, sampai akhirnya bersinggungan dan itu ada sebagian masyarakat yang ternyata hidup di daerah banyak kejadian alam tadi. Jadi disitulah muncul namanya risiko. Nah, risiko ini memang banyak cara untuk menghadapinya. Jadi bisa kita lakukan. Jadi untuk mengurangi risiko itu maka dibutuhkan mitigasi. Jadi demikian. Jadi kita bisa melihat, nah, jadi proses gempa itu sudah terjadi berulang-ulang di Indonesia maupun di dunia sebetulnya. Jadi kita bisa lihat di sini ini gempa-gempa yang ada di Indonesia ini tahun 1820 sampai 2021. Jadi ada 507 gempa merusak. Jadi sangat banyak jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat ini posisi kita. Jadi ini adalah bagian dari kita. Gempa itu harus menjadi bagian dari kita. Ini karena konsekuensi kita bagian dari cincin api Pasifik itu karena kita ditekan oleh 3 lempeng tadi. Nah, tapi walaupun begitu ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama harus menjadi bagian tadi beradaptasi tadi.
cara beradaptasi tadi. Jadi bahwa gempa itu tidak membunuh, tapi bangunan roboh bisa. Dan kita sudah mengalami itu bangunan roboh pada waktu gempa di Jogja, di Sumatera, kemudian di Lombok, di Palu dan lain sebagainya itu yang membunuh yang bangunannya. Kemudian tsunami juga bisa. Ini terjadi di Aceh 2004, kemudian di Palu 2018, di Banten. Likuifaksi juga bisa. Likuifaksi yang terjadi di Palu itu 2018 itu sangat besar dan itu ternyata banyak korban karenanya. Kemudian ada erupsi gunung api juga bisa. Jadi gunung api sebetulnya lebih apa namanya? Lebih lokal. Jadi lokal. Biasanya pada waktu meletus orang terlalu dekat dengan daerah letusan tadi, maka di situ bisa menimbulkan korban. Demikian juga longsor. Nah, longsor ini karena terjadinya tiap tahun, maka dia juga karena gempa tadi bisa memicu longsor, maka ini bisa menimbulkan kematian juga. Nah, kemudian ini juga kebakaran. Gempa tidak membunuh, tapi kebakaran bisa. Karena gempa itu bisa memicu kebakaran. Di Kobe tahun 1995, dia menyebabkan pipa gas itu pecah, akhirnya terjadi kebakaran. Tapi bisa juga kebakaran itu terjadi karena pada waktu kita memasak terjadi gempa, kita tinggal. Nah, seperti itu. Maka tadi kompor tadi bisa membuat kebakaran, menjadikan kebakaran. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian yang lain itu penyakit bisa. Jadi gempa itu sering menyebabkan daerah itu terisolasi. Kemudian kalau infrastruktur air bersihnya misalnya dia juga terpengaruh, maka orang yang terisolasi tadi akan meminum air-air kotor dan itu bisa menimbulkan penyakit. Ini contohnya di Haiti 2010. Jadi pada waktu itu ada ribuan orang meninggal karena kolera. Jadi seperti itu. Nah, ini juga harus disadari karena tadi kita ada di daerah rawan gempa tadi, berarti kita bisa melihat bahwa ternyata itu sebagian besar masyarakat kita itu bermukim di daerah indeks risikonya tinggi. Ada 221 kabupaten kota, 293 indeks risiko sedang. Ini artinya apa? Bahwa mereka harus disiapkan, masyarakat itu harus disiapkan. Masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi risiko yang paling jelek tadi. Ini data sebelah kanan ini grafis yang cukup baik. Jadi bagaimana tiap mulai 2001 sampai 2020 bencana-bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kita bisa melihat ada tren kenaikan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang harus bekerja bersama-sama untuk tadi menyiapkan masyarakat. Waktunya memilih takdir baik. Jadi gempa daerah itu adalah gempa. Jadi kita bisa menghindari dari kematian ataupun cacat dan lain sebagainya, kejatuhan rumah tadi dengan memilih takdir yang baik. Jadi kita menyiapkan menghadapi gempa tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa korban kerusakan, kerugian itu sudah sangat banyak. Jadi waktunya kita berbenah. Jadi seperti yang terjadi di mungkin yang fenomenal ya di Aceh. Jadi di Aceh itu korbannya bisa lebih dari 150.000 lebih, tapi di Jepang 20.000, kurang dari 20.000. Gempanya sama, tsunami-nya sama, tapi korbannya sedikit. Kenapa? Karena eh, orang Jepang sudah memilih takdir yang baik, mereka sudah harus beradaptasi dengan gempa itu untuk mengantisipasi bersama. Ini juga satu hal yang di samping tadi di Bawean ini juga di Cianjur ini gempanya sangat kecil ini. Mestinya tidak masalah, tapi ternyata korbannya banyak sekali karena banyak sekolahan yang rontok
rata dengan tanah, dan itu pas jam pelajaran, jadi korbannya jadi banyak. Dan ini anak-anak menjadi, dan guru menjadi korban. Nah, perintah beradaptasi itu sudah sudah sejak abad ke-6, jadi abad ke-7 lah tepatnya. Jadi ada buku atau kitab Quran yang sudah mengatakan itu, bahwa di situ di Quran itu disebutkan bahwa di Al-Hadid ayat 22, bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Nah, ini artinya apa? Jadi perintah Allah lewat surat ini tidak menyebutkan bahwa negara ini akan terkena bencana apa, seberapa luas, seberapa besar korbannya, dan setiap umatnya pun tidak disebutkan akan terkena apa. Artinya apa ini? Bahwa kita harus mengenali ancaman apa saja yang ada di sekitar kita, yang bisa membahayakan diri kita dan menyebabkan bencana umat manusia. Gambar ini menunjukkan bahwa ada ancaman di sini. Ancaman itu bisa mendorong semacam ini, taruhlah ini rumah. Kalau kita tidak berpengetahuan terhadap ancaman ini, terhadap rumah yang kita huni tadi, maka kita bisa meninggal, bisa terbunuh karenanya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini ada ancaman dan kita tahu apa yang harus dilakukan, jadi misalnya begitu ada getaran, kita segera lari keluar rumah, maka kita akan selamat. Atau kita membuat bangunan yang tahan gempa, jadi seperti ini dengan fondasi yang baik seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Jepang. Nah, di ayat yang lain juga disebutkan bahwa dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak. Bahwa semua bencana yang terjadi itu karena kesalahan kita. Jangan menyalahkan alam, jangan menyalahkan gempa, tapi salahkanlah diri kita sehingga kita bisa terus belajar dari kesalahan itu agar lebih baik dan di masa depan. Paling tidak, satu, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dua, bisa menjadi pedoman generasi berikutnya dalam penanggulangan bencana. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa menjadi pedoman untuk anak cucu kita. Ini contoh Bang bagus dari foto kita ambil dari Google, bahwa gempa Jogja 2006 itu banyak sekali, ada ratusan ribu rumah roboh rata dengan tanah. Tapi jutaan juga yang selamat karenanya. Jadi rumahnya masih utuh seperti yang kita lihat di sini. Ada utuh dan menyelamatkan penghuninya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kita bisa memilih takdir yang baik. Takdir gempa di Jawa Timur, dan ini kita harus tahu juga bahwa gempa yang terjadi di Bawean itu jaraknya jauh sekali dari Surabaya, tapi kita terasa pada waktu itu sangat keras, terasa sekali goncangan. Ini artinya apa? Kita juga harus berbenah. Kenapa gini penting? Karena gempa yang kemarin yang terjadi di dekat Bawean itu bukan yang pertama. Jadi ini sudah pernah terjadi 1950, 1939, 1902, 1890. Kalau magnitudenya juga 6,5 dan ini akan terjadi di masa depan. Jadi semua orang harus bersiap menghadapi itu. Harus bersiap. Gempa itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Tidak bisa menolak lagi. Ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini di Surabaya ini juga data dari BMKG ini sangat penting sekali. Jadi ada beberapa alat yang dipasang di Surabaya, akselerograf, ternyata memberi respon yang beda-beda. Nah, perhatikan di Surabaya Timur ini. Jadi ini di daerah khususnya di Kejawan Putih, di daerah ITS. Itu besar sekali goncangannya karena PGA tadi. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Kemampuan di daerah ITS ini besar sekali dan kita harus menyiapkan diri terhadap
bencana yang sama di masa depan. Jadi seperti itu. Terus dari data Pusat Studi Gempa Nasional juga disebutkan bahwa ternyata banyak patahan, banyak sesar yang ada di Jawa Timur. Ada patahan Surabaya, patahan Waru, patahan Blumbang, patahan Cepu, Pasuruan, Probolinggo, patahan Wonorejo. Dan ini kalau terjadi di daerah situ berarti kan terjadi di bawah kita. Kalau skalanya 6 sama seperti yang terjadi di Bawean tadi, wah ini mestinya dampaknya akan lebih besar. Jadi apa? Ya kita harus mulai menyiapkan diri, harus menjadikan gempa itu adalah bagian dari diri kita. Jadi seperti itu. Ini makanya kita harus harmoni dengan gempa. Waktunya kita harmoni dengan gempa untuk memilih takdir yang baik. Jadi kalau dasarnya jelas. Jadi kenapa kita harus demikian? Jadi kita bisa melihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan yang jelas bahwa negara ini semua pihak termasuk kita dari perguruan tinggi harus melindungi rakyat dan mencerdaskan agar tahu cara melindungi dirinya. Jadi kita punya kewajiban untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan gempa. Yang utama memang apa yang dia harus memang jangan panik. Kalau gempa tadi menjadi bagian dari diri kita, maka oh ini gempa, saya harus bagaimana? Seperti merunduk, berlindung dan lain sebagainya. Jadi harus demikian. Jadi sudah tidak boleh panik lagi. Ini harus menjadi bagian kehidupan kita. Ini ada contoh yang baik. Jadi ini dari masyarakat Cimelu. Bagaimana dia mengajari anak cucunya agar nanti yang di masa depan itu kalau terjadi hal yang sama mereka bisa selamat. Jadi mereka masyarakat Pulau Semulu ini sudah berpengalaman terhadap gempa bumi dan tsunami sejak 1907. Nah, mereka mengajarkan kepada masyarakatnya baik semua elemen. Jadi semua elemen masyarakat dari anak-anak, manula dan sebagainya itu diajari. Dan itu menjadi salah satu budaya lokal masyarakat Semelu yang disebut nafi-nafi. Semong ada di dalam nafi-nafi yang bercerita tentang tsunami tahun 1907. Jadi kisah ini menceritakan kejadian tsunami yaitu gempa bumi besar, air laut surut dan air laut naik ke darat. Semong itu adalah perintah untuk meninggalkan pantai segera. Semua tinggalkan. Jadi ini misalnya gambar ini menunjukkan bahwa bagaimana orang tua itu mengajari anaknya itu bahwa di daerah kita itu ada tsunami, maka nanti kamu harus segera lari dari pantai. Demikian. Ini cara mengajarkannya begitu. Ini juga survei yang keren ini, bagus ini. Jadi ini pada waktu terjadi gempa Kobe 1995, masyarakat yang selamat tadi ditanya sama memberikan testimoni. Jadi bagaimana mereka bisa selamat? Maka pertama itu mereka karena pertolongan diri sendiri 35%. Pertolongan keluarga 32%, pertolongan teman atau tetangga 28%. Ini artinya apa? Kalau kita jumlah ini sudah 95% sendiri. Artinya apa? Setiap individu, keluarga, masyarakat harus tahu ancaman apa saja yang ada di sekitarnya dan harus tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi itu yang intinya ke sana. Jadi seperti Al-Hadid tadi. Jadi harus Al-Hadid 22 tadi kita harus mengetahui ancaman apa yang ada di sekitar kita, maka kita bisa selamatkan. Nah, ini juga edukasi juga menjadi sangat penting karena dia nanti akan menghasilkan generasi penyelamat. Ini sebagai contoh ada anak perempuan berumur 10 tahun,
telah menyelamatkan nyawa banyak orang saat terjadi tsunami 26 Desember tahun 2004 di Thailand. Paling tidak ada 100 orang yang ada di hotel itu yang bisa diselamatkan oleh Tilly Smith. Tilly Smith mendapatkan pelajaran tsunami dari guru geografinya 2 minggu sebelum terjadi tsunami. Semua orang tahu bahwa Inggris itu tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Ini menunjukkan bahwa edukasi kepada anak-anak akan tertanam dalam otaknya dan akan mudah terbangkitkan kembali. Ini adalah Tilly Smith yang mendapatkan hadiah dari PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi semua masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Bawean, ini harus mulai sekarang mulai beradaptasi dengan gempa. Nah, jadi harus memberdayakan diri, harus mengetahui tentang gempa itu sendiri, memberdayakan keluarga, memberdayakan komunitas, memberdayakan antar komunitas. Dan ini mestinya harus dilakukan secara terstruktur. Jadi memang ada perintah khusus dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian camat, sampai ke lurah, sampai ke masyarakat. Jadi sistemik, jadi semuanya itu terstruktur, sistemik, dan masif. Dilakukan segera secara serentak di mana-mana, dan yang penting itu adalah terpantau. Jadi apa yang dilakukan itu harus ada latihan sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh apa yang kita sudah berikan kepada mereka. Jadi terpantau. Dan ini mestinya masyarakat di Pulau Bawean maupun di Jawa Timur sangat butuh fasilitator pentahelik. Demikian, ini ada mungkin semacam untuk kita semua. Jadi bencana kita kenal, kita selamat, dan kita bisa menyelamatkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.